Mas Baim ya. Ini orang-orang memang berada di balik kesuksesan Tata. Nanti sebelum kita ke Mbak Artika Sari Devi dan juga Mas Baim, kita juga punya beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya seperti janji kita kasih kesempatan pageant lovers untuk memberikan pertanyaan kepada Tata. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Selama karantina, selain sama Yuki, kamu paling dekat sama peserta dari negara mana saja? Selain sama Yuki ini roommate kebetulan dari Jepang. Sebenarnya sama semuanya juga hampir dekat karena aku ngobrol sama semua negara. Cuman mungkin negara Asia lainnya of course. Terus aku juga dekat sama USA yang tulas standing itu. Makanya kita ngobrol banyak waktu pas lagi tulas standing karena kita memang sedekat itu. Oh, kamu dekat sama aku ya USA. Oh USA. Malah tulas standing ya. Kenapa ya lu mata lo kayak begini? Lu jangan bercanda ya. Dia memang USA, orang Soreang asli. Ngobrol apa saat pegangan sama perwakilan dari Amerika? Kita lebih ke kayak, oh ini kita berdua ya yang gininya gitu loh, kayak bercanda-bercanda. Kita berdua banget kayaknya. Kayak bercanda-bercanda gitu. Terus dekat juga sama Honduras. Nah kebetulan Honduras ini nggak bisa bahasa Inggris. Honduras Ya. bahasa apa? Spanish. Jadi kamu ngobrolnya... Tapi nggak ngobrol Spanish juga. Jadi kita bener-bener ngobrolnya tuh pakai batin. Misalnya gimana? Pakai batin tuh gini ya? Gimana? Nggak pakai body language gitu loh. Kayak dia selalu manggil aku Indonesia. Terus kayak aku selalu panggil dia. Terus kayak kita ngobrolnya tuh dia trying to talk with English gitu. Terus kayak aku bilang kayak no it's okay, we can use the Google Translate. Terus jadi kita pakai Google Translate. Itu lucu sih sama Honduras. Oke, kita punya pertanyaan lainnya ya. Bagaimana tanggapan kamu melihat masih banyak pageant lovers yang tak mengapresiasi kamu? Gimana tuh? Kalau tanggapanku sih sebenarnya pasti ya di apapun itu ajangnya akan ada yang mendukung dan tidak dukung. Cuman mungkin untuk akunya sendiri, I'm just doing whatever I do dengan best gitu dan tidak memperdulikan apa kata orang lain karena capek juga kalau dengerin apa kata orang gitu. Jadi mendingan ya udah jalanin aja jadi diri kamu sendiri gitu. Kita berharap semua pageant lovers bisa selalu mendukung semua perwakilan Indonesia di tingkat internasional bersatu bahwa kita adalah satu Indonesia dan kita kebayang nggak sih kalau jadi mereka lagi berjuang untuk Indonesia kemudian melihat kolom komentar kayaknya kok sedih banget kalau tidak diapresiasi. Maka di sini kita mengingatkan sekali lagi mari kita sama-sama mendukung siapapun di ajang apapun bukan hanya beauty pageant mereka yang sedang berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Tapi pageant lovers, ya pageant lovers ini udah kayak deterjen juga ya. Netizen deterjen gitu. Enggak semua tapi ada oknum, beberapa oknum ya. Oke, Tata, kita juga punya sesuatu buat kamu dari pagi-pagi Ambiar. Mewakili tentu saja Sobat Ambiar yang selalu mensupport kamu. Tata. Sekali lagi kami mewakili Sobat Ambiar. Untuk Harasta Haifa Zahra kami ucapkan terima kasih. Terima kasih dan terima kasih Artika Sari Devi dan juga Mas Baim yang selalu mensupport Tata. Tapi kalau ngomongin pasangan yang satu ini 16 tahun bersama, betul ya? Wow. Lupa ya? Iya, lama banget ya. 16 tahun bersama ya. Kita mau lihat kebersamaan mereka 16 tahun penuh cinta dalam tayang berikut ini. Ini dia. Silakan. Kiger. Sobat Ambiar, siapa sih yang gak tahu dengan pasangan satu ini? Artika Sari Devi dan Ibrahim Imran. Di usia pernikahan mereka yang akan menginjak 16 tahun, Artika dan Baim tak pernah diisukan dengan berita miring dan kerap membagikan momen kebersamaannya di sosial media loh. Tutorial ngeles gitar baru lagi kiriman dari HN. Ya, cek dulu. Kok nggak bilang-bilang sih? Anak udah mau masuk SMA. Anak udah mau masuk SMA loh, Pak. Oh no. Kita butuh biaya, Pak. Kita butuh biaya banyak loh. Kok beli-beli lagi sih? Lagian sama. Lagian sama aja loh. Emang pasangan yang benar-benar romantis ya. Tapi.
Bener gak sih katanya Om Baim ini sering melakukan kesalahan yang bikin Mbak Artika kesel loh. Kira-kira apa sih kesalahan itu? Kita tanya langsung yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Aduh selalu aku kalau ada orang yang menikah sampai belasan tahun, apa puluhan tahun, itu selalu Mas aku tuh berdoa Mbak, ya Allah mudah-mudahan aku seperti itu. Amin, Win. Mentok di 5 tahun soalnya. Makanya rasain dulu kamu nikah biar tahu. Tapi apa rasanya, suka dukanya? Oke, dari sang suami dulu deh, suka dukanya menjadi suami dari seorang Artika Sari Dewi. Itu semua tadi yang ada di layar itu semuanya bohong sebenarnya. Aslinya lebih romantis aja. Sana aja nih Pak Baim. Yang nggak berasa juga tadi pas ditulis 16 tahun ternyata sudah lama juga ya. Tapi memang Nggak berasa. Jangan bilang sudah lama loh, baru 16 tahun. 16 tahun ya. Anak juga akhirnya udah masuk SMA ternyata gitu. Terus akhirnya kita masuk TV lagi hari ini ya. Tapi anak udah masuk sekolah, udah SMP ya tadi? SMA tadi nganterin sebelum kesini. Bayangin SMA aja nggak kelihatan tuanya, coba mereka berdua. Coba lihat, coba perhatiin. Coba. Masih awet muda ya. Awet muda. Jiwanya. Tapi saya lepas dulu sebentar. Jangan ngomong jahitan, gak enak sama teman saya. Apa Mas Baim suka dukanya sama Artika Sari Dewi? Nggak ada dukanya, saya kebanyakan sukanya. Lebih banyak sukanya ya. Karena memang saya sama Tika tuh memang kayaknya frekuensinya sama sejauh ini gitu. Jadi kita kadang-kadang sengaja cari gara-gara untuk supaya ada sesuatu konflik Bisa yang dibahas. seru gitu ya. Tapi buntut-buntutnya karena memang kesukaan kita juga sama. Terus saya bermusik pun dia juga banyak ikut membantu. Dia berpageantry juga saya akhirnya juga ikut bantu. Jadi mainnya di sekitar situ terus gitu. Jadi ya sama-sama menyukai semua gitu. Tapi Mbak Artika Sari Devi bener gak sih kalau Mas Baim ini tipikal suami yang bucin banget? Saya kali yang bucin ya. Lihat lucu banget ya. Yang bucin banget tuh kalau di media sosial sebenarnya Mas Baim. Tapi di sini Artika Sari Devi bilang sebenarnya saya yang bucin. Cuman saya orang nggak terlalu nunjukin di, nggak bisa kayak dia yang di sosmed gitu. Sebucin apa Artika Sari Devi untuk seorang Baim? Pepatahnya seperti itu. Saya tuh nggak bisa melupakan dia. Kalau harus melupakan dia tuh saya harus ke kelurahan dulu. Maksudnya? Ngapain? Surat tidak mampu. Keterangan surat tidak mampu ya. Sebutin itu saya gitu loh. Jadi memang mungkin dari awal pertama kali kita ketemu pun kita udah kayak klop sampai sekarang gitu loh. Jadi Kita team up sih sebenarnya ya. Jadi saling melengkapi Gak ego gitu. ya, biasanya kan ada orang yang bucin tuh gak mau mengakui gitu loh. Tapi Mas Baim, kan 16 tahun tuh pasti nggak mudah. 5 tahun aja, wah Dewi aja banyak ups and down-nya luar biasa. Kenapa gue sih? Ya. Kan kita belajar. Iya, belajar, Ya kan? kita belajar. Terus kalau Kita ketika juga pelajaran. ketika masalah, pasti ada masalah Iya, iya, dong. iya. Dan masalah yang kayaknya besar banget tuh gimana caranya bisa menghandle emosi dan gimana berantemnya gitu. Iya. Ya makin kesini makin tahu polanya ya. Jadi kalau ketika ada masalah tuh nggak lari gitu. Terus memang menurunkan ego masing-masing untuk bisa dan di mindsetnya memang kalau dalam sebuah konflik itu nggak ada yang menang atau kalah pada akhirnya gitu. Emang ini masalah kita sama-sama ya harus diselesaikan gitu. Tapi memang tipikalnya kalau dia dari marah tuh harus cepet-cepet. Tapi kalau aku kayak butuh waktu dulu nih, sebentar dulu ya aku tenangin emosi gitu. Takutnya ketika emosi tuh cepet ngambil. Kecuali Dewi. Nggak boleh cepet-cepet ambil juga keputusan, sama kan? kok, sama kok. Perempuan begitu ya, Say. Iya sayang. Jadi butuh beberapa hari buat Iya cooling dong. down. Nggak beberapa hari, justru nggak nggak mau, beberapa hari ya? nggak boleh lama-lama. Tidak boleh melewati waktu tidur pokoknya ya. Gak boleh Pokoknya beberapa begitu bulan. tidur udah happy. Kalau Mas Baim, kalau cara supaya kalau misalkan ada kali momen Mbak Artika misalkan yang lagi gak mau gitu manja, marahnya tuh marah manja, marah perempuan, gimana caranya meluluhkan supaya nggak ngambek? Misalkan ngambek nggak mau ngomong, nggak mau apa? Contohnya ini, contohnya ada di belakang. Oh ini kita lihat Aku tuh postingan paling dari lemas sama seorang Mas makanan. Baim. Tips buat para suami kalau sehabis melakukan purchasing atau kesalahan Salah yang itu cukup purchasing ya. signifikan,
Ajaklah selalu makan. Kita mah nggak perlu, cukup liatin aja terus puji-puji. Ini suka masak sih. Bisa masak jam 3 pagi bisa. Sementara waktu selamat mencoba. Oh gitu? Iya. Oh diajak makan terus puji-puji kamu cantik kamu apa gitu. Rumah kalau sama makan. Sebenarnya saling mempelajari dan makin kesini saya juga makin banyak mempelajari. Oh Tika ternyata kalau didulukan dengan cara ini. Tapi yang paling ampuh sebenarnya itu cek saldo udah ditransfer saya. Oh iya. Tapi kan namanya rumah tangga pasti ada cekcok dan yang lain. Ya pasti. Tapi kesalahan yang paling sering dilakukan oleh seorang Baim sebagai suami? Iseng aja sih, kadang-kadang isengnya tuh pas kita lagi aduh gitu, lagi capek banget, tapi dia berusaha untuk justru dia kayak apa sih ya, bahasa cintanya dia, love language-nya dia tuh sebenarnya iseng. Misalnya gimana isengnya? Lagi tidur ya pokoknya nggak bisa aja, dia pokoknya maunya tidurnya tuh tutup matanya tuh bareng-bareng gitu. Jadi sedangkan aku tuh jam 9, jam 10 tuh pengennya cepet-cepet tidur aja gitu. Habis ngobrol-ngobrol ya udah tidur, antengnya nggak bisa, tangannya pasti kemana-mana. Bangun gitu. Tangannya kemana-mana. Kemana? Rambut gini-gini kali ya. Aktivitas malam. Aktivitas malam, ya makan bubur kacang hijau ya. Oke. Tapi itu bener, jadi aku udah mau mulai ngantuk udah begini. Dia tiba-tiba bisa kayak gini. Sop buntut enak nih. Nyebelin kan? Martabak keju enak nih sayang gitu. Tapi diturutin nggak sama Mbak Artika gitu nggak? Misalkan pernah nggak? Turutin nggak? Iya, pertama aku bilang apa sih Pak, kan udah malam banget gitu. Benar. Terus apa lagi Pak? Nanya lagi. Sama Dewi juga gitu dulu waktu punya pasangan, dibisikin sama pasangannya gini. Makan janji manis enak. Puas loh. Tapi ya, yang menjadi rahasia 16 tahun, kita tuh nggak pernah dengar berita miring sama sekali, dan semoga tidak akan pernah ada. Kalaupun ada, semoga bisa melewati itu semua. Apa sih tipsnya tuh supaya bisa terus bersama-sama tanpa ada godaan? Formulanya nggak pernah tahu juga seperti apa. Cuman memang kalau ditanya problem kita apa, nggak mungkin nggak ada problem, pasti ada problem. Cuman memang problem kita selama ini kalau saya telusuri lagi ke belakang, selalu yang berada di sekitar kita masalah sekolah paling. Dia maunya anaknya sekolahnya model seperti ini, saya maunya seperti ini. Ya ribut untuk hal yang penting aja sih. Terus cara mendidik anak. Oke, problem ya. Saya agak sedikit mau yang agak keras, tapi dia bilang jangan. Itu lalu kita akan berkonflik selalu di situ, tapi untuk mencari yang terbaik. Wajar konflik atau debat masalah seperti itu ya. Tapi kita mau lihat 16 tahun bersama, apakah mereka masih mengingat tanggal-tanggal penting? Jangan tanya saya lupa. Silakan siap-siap ya. Jangan punggungan bukan berarti. Cari data bantuin Silakan ya. Mas Baim boleh sedikit ini? Oke baik ya. Kita akan keluarkan tanggal ini di layar. Mbak Artika nggak usah nengok, kita akan bacakan. Silakan tanggal ini, apakah kalian masih ingat tanggal apa ini? 23 Agustus 2008. Lupa deh pasti. Enggak dong. Jangan nyontek Mas. Siap ya? 1, 2, 3 silakan tunjukkan ke kamera. Harus gede ya tulisannya ya? Pernikahan. Anniversary. Betul. Cocok. Tanggal berikutnya. 31 Mei 1975. Apa? Ayo. Pasti ulang tahun salah satu 31 Mei 1975, ketahuan deh umurnya. Oke. 1, 2, 3 tunjukkan ke kamera. Saya tambah tua. Betul. Tanggal berikutnya. 29 September 1979. Siapa tuh? Wah, Mas Baim nulisnya panjang, romantis banget kayaknya tulisnya. Dah mati saya kalau nggak ingat. Artika lahir. Oke, masih aman sampai sekarang. Kita lanjut tanggal. Masih ada. Ini 21 Oktober 2009. Apa tuh? Nalu. Ini kayaknya mereka pasangan yang mengingat tanggal ya. Betul. Aku biasanya suka lupaan sih. Gak sedikit juga yang suka lupa tanggal loh pasangan. Anak pertama lahir, Abe ulang tahun. Hebat Wow, cocok Ada masuk semua dalam ya. ruang persalinan soalnya. Semoga bukan hanya selalu mengingat tanggal-tanggal yang begitu istimewa, tapi juga selalu mengingat
alasan setelah berdua dan dipertemukan oleh Tuhan sampai dengan sekarang. Bahagia selalu buat Artika Sari Dewi. Terima kasih doanya, guys. Kita juga harapkan bintang tamu kita yang satu ini juga bahagia walaupun tanpa pasangan, ya kan? Tapi katanya ada yang bilang dengan atau tanpa pasangan kan bahagia itu kita yang ciptakan sendiri. Kemudian apa kebahagiaan dia setelah dia bercerai dari sang istri? Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Ari Wibowo. Welcome back, Mas Ari Wibowo. Guys, ini sih. Ya, kenapa? Apa ajakin? Kenapa? Guys, kita bertiga sini. Kenapa? Lalu ikut-ikut aja sih. Ayo dong, Kak. Udah dipersilakan. Udah dipersilakan. Malu-malu Dari semalam nanya, bintang tamunya siapa guys? Ari Wibowo. Gak usah gitu. Oh, maunya disamperin kali Mas Ari. Maunya disamperin. Kan gue udah nyamperin. Mas Ari silakan. Mas Ari Wibowo. Lagi dan lagi kami selalu mengucapkan terima kasih. Kok mukanya merah sih Kak Dewi? Mukanya Ini merah. pas banget ada janda Juda. Aku kalau ada Mas Ari Wibowo terus Mas Ari, kita mau kasih lihat ya update kehidupan dari seorang Ari Wibowo. Kita juga tahu setelah berpisah dengan sang mantan, anak-anak kan ikut sama Mas Ari ya? Iya. Betul ya? Kita mau kasih lihat ini ada satu pengakuan dari Ari Wibowo tentang anak-anaknya selepas berpisah dengan sang mantan istri. Iya. silakan. Geger banget loh. Sobat Ambiar, aktor ganteng Ari Wibowo baru-baru ini membantah kabar yang menyebut dia menghalangi mantan istrinya Inga Nugra untuk bertemu dengan buah hati mereka. Sejak memutuskan untuk bercerai, Ari Wibowo pun mengaku membebaskan anak-anaknya untuk bertemu dengan ibunya. Tapi kabarnya justru anak-anak Ari Wibowo yang kadang tidak ingin bertemu dengan ibunya loh. Setelah kita sudah pisah, saya selalu tanya sama anak-anak kalian, gimana kalian kangen nggak dengan yang kehidupan sebelumnya waktu kita masih bersama? Ya, sama aja kok, nggak beda kok. Dan setiap kali saya tanya, kalian gimana, merasa kehilangan? Enggak, karena emang saya nggak batasin juga. Mereka bebas ketemu, walaupun saya dapat asuh, mereka bebas ketemu kapan aja, silahkan dari awal. Malah saya juga kasih tahu biasanya kan setiap hari Minggu mereka suka ketemu. Kadang-kadang suka ada yang males. Enggak, please, ayo make the time for your mom. Ketemuin dia. Aduh, seperti apa sih ceritanya? Mas Ari, cus deh ceritain dong di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Jadi bukannya belum ditanya. Kenapa udah langsung klarifikasi? Iya dong, harus dong. Daripada salah pengerti. Iya benar. Ya benar, tadi digoreng lagi. Nah, sudah capek deh digoreng-goreng. Oke, jadi gimana Mas? Ya, jadi ada saatnya mereka kayak mungkin lagi pengen main game atau apa gitu. Jadi, aduh nggak deh, Kenzo aja sama aku nggak atau apa gitu. Nah di situ pernah aku mesti kasih tahu, udah ketemu dong kan. Kita sekarang udah nggak tinggal bareng, mama kamu kan pasti juga kangen, pengen ketemuin lah gitu. Nah ya udah gitu. Tapi itu waktu itu doang. ABG itu lah ya. ABG. Kadang-kadang kan punya kesibukannya sendiri, pengen lakuin ini, pengen lakuin itu. Kita mesti ingetin gitu kan. Mamanya udah jarang ketemu juga, jadi tolong dong gitu kalian make the effort gitu ketemuin. So jadwal ketemunya sebulan atau seminggu berapa kali ketemu sama mamanya? Biasanya kalau mamanya nggak terlalu sibuk, seminggu pasti ketemu. Sabtu atau Minggu mereka pergi makan. Kadang-kadang Kenzo-nya nginep gitu. Tapi kalau mantan istri boleh mampir ke rumah atau ke tempatnya Mas Ari nggak? Ke saya nggak.
Even Mas Arinya nggak ada di rumah juga? Enggak. Oh enggak ya, jadi ada boundaries, ada batasan ya? Yes. Oh oke. Tapi kalau ngelihat anak-anak nih Mas Ari, ketika akhirnya mereka kan tinggal sama Mas Ari, perubahan signifikan dari mereka secara psikologis yang Mas Ari lihat secara objektif itu gimana? Nah itu, kita sebagai orang tua tentunya takut kan, namanya perceraian itu bukan hal yang mudah, apalagi buat anak ya. Untungnya, walaupun mereka saat itu masih 14-15 tahun, tahun lalu, tapi ternyata mereka sangat dewasa. Dan justru di saat proses perceraian mereka semakin dekat dengan Tuhan, mereka semakin dewasa, mereka semakin kompak berdua juga, dan luar biasa sih, di sekolah semakin pintar. Marco sekarang sudah mulai berkarir, semuanya is Amazing. ya untuk keadaan yang tidak menyenangkan, semuanya sempurna gitu. Untuk keadaan yang tidak Perceraian, bukan perceraian karena itu berkembang karena keadaan yang tidak menyenangkan ya. bisa jadi berkembangnya positif untungnya. Ya. Berkembang ke arah yang Iya. positif. Tapi Mas Ari mohon maaf, kalau sebelumnya tuh yang suka masak di rumah, kalau mamahnya masih ada tuh bareng sama Mas Ari, siapa sih yang masak? Apa mamahnya? Enggak, Kenzo yang suka masak. Oh, jadi sudah biasa sekarang pun akhirnya ketika tinggal sama Mas Ari dia sudah bisa masak ya? Iya, iya. Oh oke, ada kekhawatiran nggak? Misalnya tidak selalu bareng bersama dengan sang Sang ibu. perempuan yang melahirkan, wanita yang Karena kan melahirkan. butuh sesosok ibu juga gitu Mas. Ya, aku sering banget nanya mereka pas duduk berdua atau bertiga di meja makan, aku suka nanya. Dan mereka bilang nggak ada masalah fine, apa-apa. ya? Karena sebelumnya pun juga sering nggak di rumah juga, jadi nggak terlalu beda. Siapa yang sering nggak di rumah? Ya kalau aku kerja, kalau Inga kan ya nge-gym lah, ya apa ya pergi sama temen-temennya. Oke. Mas Ari tapi komunikasi sama mamanya anak-anak lancar nggak untuk anak-anak? Atau lewat Aku nggak komunikasi sama dia. oke. Putus Sama komunikasi. Blok-blokan handphone. Enggak ngeblok-blokan sama. Tapi kalau ngomongin soal perkembangan anak, termasuk ngomongin sekolah, perkembangan mereka itu gimana tuh komunikasinya? Dia juga nggak pernah mau komunikasi sih, jadi ya udah. Dan emang kan anak-anak kan masih SMA, jadi ya udah jalanin aja dulu, kan belum kuliah, belum apa gitu, jadi belum sampai pembicaraan ke situ. Untuk sementara ini masih menutup jalur komunikasi? Nggak ada yang nutup sih, nggak Tapi komunikasi belum aja. komunikasi aja. Ya. Oke, kita nanti akan. Ya. Dan it's fine buat. It's Mas- fine. Ya. Lebih. Yang penting anak-anak. Yang Yang penting penting anak-anak komunikasinya terbuka kapan saja. Tolong dikasih pencerahan ke Tata, mukanya panik. Dia Kenapa? belum paham. Tapi kita juga yakin bahwa Mas Ari dan juga Mbak Inge pasti akan selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak. Pasti. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Ari Wibowo sesaat lagi, tetap di Iya. Pagi Pagi Ambiar. Geger. Manusia